Kami berupaya mengamankan beberapa bahan baku untuk November dan Desember karena kelihatannya akan lebih sulit untuk menemukan bahan baku di kemudian hari. Produsen melaporkan pasokannya terjual habis dan sulit untuk menemukan bahan yang cukup. Halo Sobat Prima Plastindo, sepanjang September lalu harga PET bergerak cukup stabil. Tapi masuk pertengahan Oktober ini harganya melonjak tinggi. Seberapa tinggi level lonjakan harganya? Apa penyebab kenaikan harganya? Bagaimana ke depannya, terutama di pasar Indonesia? Kita akan bahas dalam Breaking News kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Lonjakan harga PET di bulan Oktober ini tidak lepas dari pengaruh naiknya harga minyak dunia. Harga minyak, termasuk komoditas energi lainnya, meningkat cukup kuat gara-gara krisis energi di mana-mana. Hal ini membuat harga spot MEG dan PTA, dua bahan baku utama PET, terdongkrak naik secara keseluruhan. Harga spot MEG berbasis CFR China naik lebih dari $100 per ton minggu lalu. Sedangkan harga spot PTA dilaporkan naik hingga $60 per ton dengan ketentuan yang sama CFR China tunai. Nah, akibat kenaikan harga di rantai hulu ini, dan juga karena pemadaman listrik bergilir akibat dari krisis energi, industri hilir PET terpaksa menaikkan penawaran harga mereka juga. Penerapan kebijakan pengendalian energi telah memaksa pemasok PET di Provinsi Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, dan Fujian untuk mengurangi tingkat operasi mereka. Permintaan China juga telah naik didukung oleh penurunan kasus COVID-19, menurut salah satu sumber. Makanya, penawaran harga botol PET ekspor asal China tercatat naik $40-50 lebih tinggi ke level harga $1.050-1.080 per ton FOB tunai. Botol PET ekspor asal Korea Selatan juga dicatat berada di level harga yang sedikit lebih tinggi, yaitu $1.080-1.100 per ton FOB Busan tunai. Di Thailand pun terjadi hal yang sama. Harga PET terus naik karena peningkatan permintaan regional dan global yang cukup signifikan. Kami telah menaikkan penawaran kami dengan tajam minggu ini. Permintaan telah meningkat karena pemerintah telah lebih banyak melonggarkan pembatasan COVID di Asia Tenggara. Ungkap salah satu produsen PET di Thailand. Tidak hanya di Asia, di Eropa pun kenaikan harga PET terjadi didorong oleh kelangkaan pasokan yang parah. Beberapa produsen mengaku sudah menjual habis stok pasokan PET mereka. Dan beberapa pemasok bahkan juga mengaku mereka sudah tidak punya pasokan yang bisa dijual sampai akhir tahun. Banyak pelaku pasar yang memperkirakan bahwa nanti November kondisi harganya akan semakin parah, semakin naik, didukung terutama oleh kekosongan pasokan dan kenaikan harga bahan baku. Harga spot mungkin mencapai €1.350 per ton FD rata-rata bulan depan, menurut salah satu pelaku pasar di Eropa. Padahal, penawaran harga di area sana berada di level yang sudah cukup tinggi, yaitu di level harga $1.440-1.460 per ton CIF tunai. Dengan produsen lokal yang tercatat sudah menaikkan penawaran harga mereka sampai 3 digit dibandingkan minggu sebelumnya. Kami berupaya mengamankan beberapa bahan baku untuk November dan Desember karena kelihatannya akan lebih sulit untuk menemukan bahan baku di kemudian hari. Produsen melaporkan pasokannya terjual habis dan sulit untuk menemukan bahan yang cukup. Ungkap salah satu pembeli pasar PET. Tidak hanya industri botol PET yang terdampak dengan kenaikan ini, industri kain polyester pun kelihatannya akan terdampak. Harga chip tekstil PET juga dilaporkan naik hingga $100 per ton sehingga penawaran akhirnya mencapai level 1.330 sampai $1.350 per ton CIF tunai. Pasokannya pun langka di mana-mana.
Pemasok Malaysia dan India telah menutup buku pesanan mereka hingga November dan bahkan Desember menurut beberapa sumber. Lalu bagaimana kondisi pasar PET di Indonesia? Sama juga. Harga bahan baku PET original mulai merangkak, naik di akhir September lalu, dengan pasokan yang juga semakin langka di mana-mana. Kondisi kelangkaan bahan baku PET ini semakin diperparah oleh banyak pemain luar negeri yang berburu pasokan PET di Indonesia untuk diekspor ke negara mereka masing-masing. Maka tidak heran kalau banyak pelaku pasar PET yang memperkirakan bahwa harga PET ini akan terus menanjak, naik terus melewati November hingga Desember dengan pasokan yang semakin langka dan sulit untuk dicari. Bagaimana kalau menurut Sobat Prima Plastingo sendiri? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai jumpa di breaking news berikutnya.